Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita akan belajar mengenai Google Doc ya. Nah, hari ini kita akan belajar menyisipkan atau menambahkan tabel pada Google Doc. Sebelumnya yang menggunakan HP kalian boleh install terlebih dahulu ya. Kalau minggu lalu sudah install, langsung buka saja. Kalau untuk yang menggunakan laptop ataupun komputer, berarti kalian bisa klik Google-nya, lalu kalian search atau kalian cari Google Doc. Setelah itu muncul, kalian boleh buka ya. Oke, hari ini Mason akan menjelaskannya melalui HP. Kita buka dulu Google Doc-nya. Lalu seperti biasa kita bisa klik tanda plus atau tambah di pojok kiri, pojok kanan bawah ya, pojok kanan bawah. Nah, nanti otomatis akan membuat dokumen yang baru. Nah, masih ingat ya anak-anak, ini fungsinya untuk apa saja? Misalnya akan ulangi lagi. Yang simbol B ini untuk bold, jadi untuk menebalkan tulisan. Kalau yang I miring ini adalah italic, jadi untuk memiringkan tulisan. Ya, kalau misalkan katanya menggunakan kata bahasa Inggris itu kan harus dimiringkan ya. Jadi kita bisa pakai italic ini. Kalau kita sudah tidak menggunakan, kita bisa klik lagi. Nah, kalau U yang ada garis bawah ini untuk underline. Jadi misalkan kalian mau menggarisbawahi tulisan misalkan seperti ini, nah bisa saja ya. Kalau yang A ini adalah warna tulisan. Kalian mau pilih warna tulisannya apa? Ya, kita pakai yang hitam saja ya, yang hitam. Oke, kalau yang sebelahnya ini untuk mengatur ratanya, mau rata kiri, rata tengah, rata kanan, atau rata kanan kiri. Ya. Nah, untuk yang sebelahnya ini untuk memberikan simbol atau memberikan nomor. Ya, ini ada bulletin, ada numbering. Nah, karena kita tidak pakai, kita bisa hilangkan semua. Lalu, nah, kita akan belajar menyisipkan tabel. Sebelumnya kita akan tulis judulnya terlebih dahulu. Kita bisa tulis judulnya suku-suku yang terdapat di Indonesia. Kenapa suku-suku Misulan tulis menggunakan huruf kapital awalnya? Karena ini sebuah judul. Judul itu harus menggunakan huruf kapital. Sedangkan yang, kenapa di sini huruf kecil? Karena yang itu termasuk kata penghubung. Jadi kalau kata penghubung itu biasanya huruf kecil, kayak yang, lalu di, ke, itu biasanya menggunakan huruf kecil. Ya, sedangkan yang terdapat sama Indonesia ini Misulan menggunakan huruf kapital karena kembali lagi ini adalah judul. Jadi selain kata penghubung menggunakan huruf kapital. Nah, setelah itu kita enter. Nah, untuk judul kita ingat harus di rata tengah. Jadi kita bisa klik di mana saja, di misalkan di depan sukunya. Nah, lalu kita klik yang bagian ini, kita rata tengah. Nah, kalau sudah, kita kembali ke bawah lagi. Lalu di sini ada tombol-tombol, ada simbol-simbol yang di atas itu ya. Ada panah ke kiri, ini untuk undo. Jadi misalkan pekerjaan kalian mau diulang, misalkan seperti ini. Misalkan nulis aku. Nah, lalu Misulan itu nggak sengaja menghapus misalkan ya. Nah, kita bisa undo dengan cara seperti ini. Nah, tulisannya nanti akan muncul seperti itu ya. Nah, kalau yang ini untuk redo, jadi untuk mengulang kembali tulisan kalian atau mengulang kembali yang tulisan yang telah kalian hapus tadi ya. Nah, ini ada apa di sini, bisa untuk menambahkan style pada tulisan, ada fontnya, ada size-nya, text color, lalu highlight, clear formatting ya. Ini untuk teks, ini untuk paragrafnya sama seperti tadi ya. Jadi ini untuk menu besarnya gitu.
Nah, di sebelah kanan ini ada tanda plus. Nah, kita klik. Nah, di sini itu untuk insert ya. Insert ini bisa ada link, ada image, ada tabel, horizontal line, page break, page number, dan footnote. Kita hari ini akan menyisipkan tabel ya. Jadi kita klik yang tabel. Kalau sudah, nah untuk columns ini adalah jumlah kolom ke kanannya. Jadi kolom yang barisnya ke kanan. Kalau rows sama seperti gambarnya ya. Kalau rows itu berarti kolom yang ke bawah. Nah, kita coba saja. Kolomnya itu 3, kita mau buat 3. Rowsnya itu kita mau buat 6. Ya. Jadi kita bisa klik insert tabel. Nah, setelah itu ini kita yang tabel yang pertama. Kita bisa beri judul nomor. Terus yang judul tabel selanjutnya adalah nama suku. Ingat kalau untuk judul harus menggunakan huruf kapital ya. Terus yang ini asal daerah. Nah, kalau judul itu tadi rata apa anak-anak? Ya, betul, rata tengah. Jadi kita klik saja di kata asal daerah, lalu kita klik ini, kita klik yang rata tengah. Sama seperti yang tadi, klik rata tengah ini juga. Nah, karena nomor itu sepertinya terlalu banyak space-nya, ruangnya, jadi kita bisa geser nih. Nah, gesernya bagaimana? Dengan kita fokus ke garisnya, ke garis nomor ini di sebelah sini. Nah, nanti kita bisa tekan lama, lalu kita bisa tarik ya. Nah, kita tariknya itu dari yang atas, jangan dari tabel di bawah, tapi dari yang bagian atas ini. Nah, ini kita tarik, kita geser ke sini. Nah, nanti akan jadi seperti itu. Jadi yang ditarik itu yang ditahan lalu ditarik itu yang bagian atas nomornya ya. Jadi kan yang abu-abu itu loh. Nah, itu yang ditahan lama lalu digeser ya. Sedangkan yang lainnya tidak perlu saja. Nah, nanti kita bisa tulis nomornya itu, kita nomori nomor 1 ya. Oke, kita bisa klik 2 kali ya anak-anak ya. Maaf tadi salah ini ya tulisannya ya. Ini kita buat non. Oke, kita klik 2 kali lagi. Nah, tulis 1 2 sampai 5 ya. Nah, nama suku yang pertama mau apa? Boleh Sunda. Sunda dari mana? Ya, daerah kita ya, Jawa Barat, betul. Ingat, Jawa Barat itu baratnya menggunakan huruf kapital. Karena ini menyatakan suatu daerah, ya. Sedangkan yang kedua itu kita mau menggunakan suku, misalnya suku Minang. Dari mana suku Minang? Ya, betul, dari Sumatera Barat. Yang ketiga apa? Misalkan Madura. Dari mana Madura? Ya, betul sekali, dari Jawa Timur. Terus misalkan suku dari mana namanya? Sulawesi, coba Minahasa. Minahasa dari Sulawesi mana ya anak-anak? Ingat tidak? Ya, Minahasa Sulawesi Utara. Sedangkan yang kelima adalah contohnya Toraja saja. Toraja dari mana anak? Ya, Sulawesi Selatan, betul. Ini sama dengan suku Bugis ya. Suku Bugis juga ada di Sulawesi Selatan. Nah, kita bisa tambahkan seperti ini. Nah, ini adalah
hasilnya ya anak-anak ya. Misalkan ini nama sukunya ini terlalu besar, kalian bisa pindahkan atau kita geserkan seperti yang tadi. Nah, seperti ini lebih bagus. Ya, ini asal daerahnya juga kita bisa geserkan nih. Nah, kan terlihat lebih bagus ya. Nah, seperti ini. Oke anak-anak, itu tadi adalah penjelasan Miss Wulan mengenai menyisipkan tabel atau bagaimana cara menyisipkan tabel pada Google Doc. Ingat anak-anak, setelah kalian menuliskan ini tidak perlu khawatir misalkan lupa save, nggak apa-apa, ini tersave otomatis. Jadi kalau kalian aktivasi akun menggunakan akun Google kalian pasti akan masuk ke drive kalian ya. Nah, kita keluar. Nah, di sini ada untitled dokumen. Ini jangan lupa ya anak-anak ya. Jangan lupa dokumennya itu dinamai, dijudulin. Judulnya itu kelasnya dulu. Kelas berapa? 4A misalkan. Namanya siapa? Miss Wulan. Nah, gitu ya. Jadi dokumennya itu jelas. Oh, dokumen milik siapa? Sekarang milik Miss Wulan. Ya. Boleh misalkan mau ditambahin lagi. Miss Wulan tabel. Tabel ini maksudnya materinya sedang mengenai apa ya? Mengenai tabel gitu ya anak-anak ya. Nah, itu tadi ada penjelasan dari Miss Wulan. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan Miss Wulan. Kita sama-sama belajar. Miss Wulan yakin kalian masih semangat, masih bersuka cita ya anak-anak ya. Kita doakan terus Indonesia supaya cepat pulih dari pandemi, sehingga nanti kita bisa bertatap muka di sekolah ya anak-anak ya. Miss Wulan gak sabar ketemu kalian di sekolah, ngajar kalian langsung di sekolah, kita bertegur sapa secara langsung. Miss Wulan sangat rindu itu ya anak-anak. Maka dari itu jaga kesehatan kalian ya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Sampai jumpa di pembelajaran TIK selanjutnya. Oh iya anak-anak, untuk hari ini TIK tidak ada tugas, cuma kalian tetap harus mencobanya ya. Jadi tetap dicoba, namun hasilnya tidak perlu dilampirkan ke Google Classroom. Kalian hanya mencoba saja. Kenapa hanya mencoba, tidak melampirkan ke Classroom? Karena nanti minggu depan kita baru akan membuat sebuah dokumen dengan menyisipkan tabel ini ya. Tapi nanti mungkin ketambahan materi sedikit, jadi kita bisa minggu ini dan minggu depan itu untuk menyisipkan tabel ya materinya. Jadi minggu depan untuk tugasnya, minggu ini belum ada tugasnya. Begitu ya anak-anak ya. Jadi jangan tanya, Miss tugasnya mana? Hari ini tidak ada tugas. Tugasnya hanya mencoba saja ya, mencoba cara menyisipkan tabel pada Google Doc. Jadi nanti minggu depan kalian sudah lancar menggunakan Google Doc-nya, oke? Terima kasih anak-anak. Tuhan berkati.